Latihan soal UKT PPG guru tertentu dan kunci jawaban bagian ketiga. Nomor 1. Anda sebagai seorang guru baru saja menemukan sumber materi pembelajaran yang sangat bermanfaat di internet. Materi tersebut cocok dengan kurikulum yang Anda ajarkan, dan Anda yakin siswa akan mendapat manfaat besar darinya. Namun, Anda sedang mempertimbangkan untuk menggunakan materi tersebut tanpa memberikan pengakuan atau kredit kepada sumber aslinya. Bagaimana Anda akan bertindak dalam situasi ini? A. Anda langsung menggunakan materi tersebut tanpa memberi kredit, karena yang terpenting adalah siswa mendapatkan manfaat. B. Anda memberi kredit pada sumber asli di dalam materi pembelajaran Anda, walaupun siswa mungkin tidak memperhatikan. C. Anda mencoba untuk mengubah materi tersebut sedikit sehingga terlihat berbeda, dan kemudian menggunakan tanpa memberi kredit. D. Anda menghubungi pencipta atau penyedia materi tersebut untuk meminta izin penggunaan. Jawabannya adalah B. Anda memberi kredit pada sumber asli di dalam materi pembelajaran Anda, walaupun siswa mungkin tidak memperhatikan. Nomor 2. Sebagai seorang guru, Anda menemukan sebuah aplikasi pendidikan yang menarik dan bermanfaat untuk siswa Anda. Aplikasi tersebut memang gratis, namun ada klausul dalam syarat dan ketentuan yang menyebutkan bahwa data pengguna mungkin dibagikan dengan pihak ketiga. Bagaimana Anda akan bertindak? A. Anda langsung menerapkan aplikasi tersebut untuk semua siswa tanpa membahas masalah privasi. B. Anda memberitahu siswa dan orang tua tentang aplikasi dan potensi masalah privasi. Meminta persetujuan mereka sebelum menggunakan. C. Anda menggunakan aplikasi hanya untuk contoh di kelas, tetapi tidak mewajibkan siswa untuk mengunduh atau menggunakan aplikasi tersebut di perangkat pribadi mereka. D. Anda mencari alternatif aplikasi lain yang memiliki kebijakan privasi yang lebih ketat dan tidak membagikan data dengan pihak ketiga. Jawabannya adalah D. Anda mencari alternatif aplikasi lain yang memiliki kebijakan privasi yang lebih ketat dan tidak membagikan data dengan pihak ketiga. Nomor 3. Sebagai seorang guru, Anda mendengar bahwa beberapa siswa Anda berbagi jawaban tugas lewat media sosial. Bagaimana Anda akan menangani situasi ini? A. Anda membiarkan situasi ini dan tidak mengambil tindakan apapun, berharap siswa akan berhenti dengan sendirinya. B. Anda memberikan hukuman kepada seluruh kelas dengan memberi tugas tambahan. C. Anda mendiskusikan masalah ini di kelas, menjelaskan pentingnya kejujuran akademik dan mendorong siswa untuk tidak berbagi jawaban. D. Anda memodifikasi cara pemberian tugas sehingga setiap siswa mendapatkan pertanyaan atau soal yang sedikit berbeda. Jawabannya adalah C. Anda mendiskusikan masalah ini di kelas, menjelaskan pentingnya kejujuran akademik, dan mendorong siswa untuk tidak berbagi jawaban. Nomor 4. Anda adalah seorang guru di sebuah sekolah menengah. Salah satu siswa Anda memberikan hadiah berupa buku tulis yang bagus dan pena mahal kepada Anda. Siswa tersebut kemudian memberitahu Anda bahwa ia berharap bisa mendapatkan nilai yang lebih baik untuk ujian mendatang. Bagaimana Anda akan menangani situasi ini? A. Anda menerima hadiahnya dan berterima kasih, tetapi tidak menjanjikan apa-apa terkait dengan nilai. B. Anda menolak hadiahnya dan menjelaskan kepada siswa tentang pentingnya integritas akademik dan bahwa nilai harus diperoleh dengan usaha, bukan dengan hadiah. C.
Anda menerima hadiahnya dan memberikan nilai tambahan kepada siswa tersebut sebagai tanda terima kasih. D. Anda melaporkan situasi ini kepada kepala sekolah atau pihak berwenang lainnya di sekolah. Jawabannya adalah B. Anda menolak hadiahnya dan menjelaskan kepada siswa tentang pentingnya integritas akademik dan bahwa nilai harus diperoleh dengan usaha, bukan dengan hadiah. Nomor 5. Sebagai seorang guru, Anda menemukan bahwa salah satu siswa Anda seringkali terlihat lesu dan tidak fokus dalam pelajaran. Setelah berbicara dengannya, Anda mengetahui bahwa siswa tersebut seringkali terjaga hingga larut malam karena bermain video game. Bagaimana Anda akan menangani situasi ini? A. Anda menegur siswa tersebut dengan keras dan memintanya untuk berhenti bermain video game sepenuhnya. B. Anda mengajak siswa tersebut berdiskusi tentang pentingnya keseimbangan waktu bermain dan waktu belajar, serta memberikan saran tentang manajemen waktu. C. Anda mengabaikan situasi tersebut, berpikir bahwa ini adalah tanggung jawab orang tua siswa. D. Anda menghubungi orang tua siswa dan mengadukan kebiasaan bermain video game siswa tersebut, tanpa berbicara lebih lanjut dengan siswa. Jawabannya adalah B. Anda mengajak siswa tersebut berdiskusi tentang pentingnya keseimbangan antara waktu bermain dan waktu belajar, serta memberikan saran tentang manajemen waktu. Nomor 6. Pak Iwan, seorang guru, telah mengamati bahwa beberapa siswanya mengalami kesulitan dalam memahami konsep-konsep kimia yang diajarkan. Ia ingin menggunakan hasil asesmen untuk memperbaiki strategi pembelajaran di kelasnya. Metode asesmen mana yang paling efektif untuk tujuan ini? A. Pak Iwan dapat mengadakan kuis singkat setiap akhir pembelajaran untuk mengevaluasi pemahaman siswa terhadap materi yang baru diajarkan. B. Pak Iwan membuat proyek kelompok sebagai asesmen, di mana setiap kelompok harus menyajikan topik kimia tertentu dan mendiskusikannya dengan kelas. C. Pak Iwan memberikan tes formatif mingguan yang mencakup pertanyaan-pertanyaan reflektif untuk mengukur pemahaman konseptual siswa. D. Pak Iwan memanfaatkan tes standar nasional yang telah ada sebagai alat ukur kemajuan siswa dan menyesuaikan pembelajaran berdasarkan hasil tes tersebut. Jawabannya adalah C. Pak Iwan memberikan tes formatif mingguan yang mencakup pertanyaan-pertanyaan reflektif untuk mengukur pemahaman konseptual siswa. Nomor 7. Anda mengajar di kelas yang beragam, termasuk beberapa siswa yang bahasa ibunya bukan bahasa Indonesia. Salah satu siswa yang berbahasa ibu lain tampak kesulitan memahami instruksi dan materi pelajaran yang disampaikan dalam bahasa Indonesia. Bagaimana Anda akan menangani situasi ini untuk memastikan bahwa siswa tersebut bisa mengikuti pelajaran dengan baik? A. Anda terus mengajar seperti biasa, berharap siswa tersebut akan menyesuaikan diri seiring waktu. B. Anda menggunakan alat bantu visual yang lebih banyak, serta menggabungkan beberapa instruksi dalam bahasa ibu siswa tersebut. C. Anda meminta siswa lain yang fasih dalam kedua bahasa untuk membantu menerjemah instruksi dan materi pelajaran untuk siswa tersebut. D. Anda mengadakan sesi tambahan khusus untuk siswa tersebut untuk membantu mereka memahami materi dalam bahasa Indonesia. Jawabannya adalah B. Anda menggunakan alat bantu visual yang lebih banyak, serta menggabungkan beberapa instruksi dalam bahasa ibu siswa tersebut. Nomor 8. Bu Ira, seorang guru bahasa Inggris di SMP Harapan Bangsa,
menyadari bahwa beberapa muridnya mengalami kesulitan dalam mengikuti pelajaran, khususnya dalam keterampilan berbicara dan mendengarkan. Dia ingin memanfaatkan asesmen sebagai alat untuk memperbaiki metode pengajaran dan meningkatkan keterampilan komunikasi siswa. Metode asesmen mana yang paling efektif untuk mencapai tujuan ini? A. Bu Ira menugaskan siswa untuk merekam video diri mereka sendiri sedang berbicara tentang topik yang telah dipelajari dan menilainya berdasarkan kriteria yang jelas. B. Bu Ira menggunakan tes pilihan ganda reguler untuk menilai pemahaman siswa tentang kosakata dan tata bahasa yang telah diajarkan. C. Bu Ira mengadakan role play di kelas di mana siswa harus berinteraksi menggunakan bahasa Inggris dan dinilai berdasarkan kemampuan komunikasi mereka. D. Bu Ira memberikan tugas esai yang harus ditulis siswa di rumah untuk mengevaluasi kemampuan menulis dan pemahaman mereka. Jawabannya adalah A. Bu Ira menugaskan siswa untuk merekam video diri mereka sendiri sedang berbicara tentang topik yang telah dipelajari dan menilainya berdasarkan kriteria yang jelas. 9. Anda mengajar di sebuah kelas dan saat sesi tanya jawab seorang siswa dengan percaya diri memberikan jawaban yang kurang tepat. Sebagai guru, bagaimana Anda akan memberikan feedback atau tanggapan agar siswa tersebut tetap termotivasi untuk belajar dan tidak merasa kurang? A. Anda langsung mengoreksi jawaban siswa tersebut dan memberikan jawaban yang benar. B. Anda memuji usaha siswa tersebut dalam berpartisipasi, lalu memberikan arahan atau petunjuk agar siswa tersebut bisa mendekati. C. Anda mengabaikan jawaban siswa dan meminta siswa lain untuk memberikan jawaban yang benar. D. Anda menanyakan alasan mengapa siswa tersebut memberikan jawaban tersebut dan mendiskusikannya bersama kelas. Jawabannya adalah B. Anda memuji usaha siswa tersebut dalam berpartisipasi, lalu memberikan arahan atau petunjuk agar siswa tersebut bisa mendekati. 10. Selama diskusi kelas, Anda memberikan pertanyaan kompleks yang memerlukan pemikiran mendalam. Salah satu siswa Anda yang biasanya aktif memberikan jawaban yang jauh dari ekspektasi. Anda dapat melihat dari ekspresinya bahwa dia merasa tidak yakin dengan jawabannya. Bagaimana Anda menanggapi situasi ini untuk memastikan dia tetap percaya diri dan berpartisipasi aktif di kelas? A. Anda memberikan pujian atas usahanya untuk menjawab, dan kemudian meminta pendapat siswa lain untuk memberikan perspektif tambahan. B. Anda membiarkan jawabannya tanpa komentar dan beralih ke pertanyaan selanjutnya. C. Anda memberikan koreksi langsung tentang jawabannya di depan kelas. D. Anda mengajukan pertanyaan tambahan yang berhubungan dengan jawabannya untuk membimbingnya ke arah yang benar. Jawabannya adalah D. Anda mengajukan pertanyaan tambahan yang berhubungan dengan jawabannya untuk membimbingnya ke arah yang benar. Sekian video kita kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.